Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel saya Cakrawala underscore Ikarus 25. Di sini saya ingin membagi sedikit tentang fungsi trigonometri sederhana ya. Jadi trigonometri sederhana ini nanti akan kita padukan dengan persoalan-persoalan fisika. Jadi di sini juga dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan fisika seperti itu. Langsung saja, trigonometri itu apa? Secara singkat, trigonometri itu adalah cabang ilmu fisika, cabang ilmu matematika ya, yang membahas tentang persamaan segitiga ya. Ya. Jadi perbandingan di segitiga itu ada, nanti kita akan dibahas seperti itu. Jadi dia lebih banyak membahas tentang persamaan segitiga seperti itu. Oke, langsung saja bagaimana bentuknya. Nah, misalnya saya punya bentuk segitiga seperti ini ya. Anggaplah di sini saya ambil ada yang namanya A, di sini B, di sini C. Nah, saya ambil namanya segitiga ABC ya, segitiga ABC. Segitiga ABC ini bentuknya segitiga siku-siku ya, saya ambil. Nah, sisi AB ya, sisi AB ini saya sebut kalau kita menggunakan tata koordinat kartesius ya, yang salib sumbu seperti ini ya. Ini ada fungsi y, ada fungsi x ya, seperti itu. Nah, sisi AB ini kita simbolkan sebagai koordinat y ya. Nah, kemudian ada lagi sisi BC, ini kita sebut sebagai koordinat x ya, x seperti ini ya. Sedangkan ada lagi namanya sisi AC, ini disebut sebagai sisi miring ya, sisi miring, atau kita sebut sebagai simbol R ya, R kecil. Nah, jadi seperti itu. Nah, di dalam trigonometri, ini disebut sebagai depan sudut ya. Kalau saya punya di sini ada sudut ya, atau theta ya. Kemudian dari sudut ini saya tembakkan ke sini ya. Nah, maka yang terdapat duluan yang namanya depan sudut adalah ini ya, depan. Sedangkan di sini sisi miring sudut ya, sisi samping sudut ya, samping sudut ya, adalah sisi x tadi, sedangkan sisanya adalah sisi miring. Oke. Nah, konsep trigonometri yang pertama itu ada 3 jenis ya. Ada yang bernama sinus atau sinus ya, atau kita singkat sebagai sin ya. Itu adalah depan per miring. Artinya sisi depan dibagi sisi miring, atau kalau singkat demi. Maka nilainya adalah y per r. Oke. Lanjut, ada yang kedua namanya kosinus, atau yang disebut sebagai cos. Nah, ini adalah sisi samping dibagi dengan sisi miring. Maka dia bernilai sisi samping sudut dibagi sisi miring sudut. Ya, disebut sebagai singkatannya sami ya, sami ya. Nah, maka nilainya adalah x per r ya. Sedangkan satunya ada yang bernama tangent, atau disingkat sebagai tan.
tan nilainya adalah sisi depan dibagi sisi samping, atau kita sebut sebagai desa. Desa berarti nilainya adalah Y per X. Ya. Jadi sin bernilai Y per R, cos bernilai X per R, dan tan bernilai Y per X. Nah, di dalam fungsi trigonometri sederhana biasanya kita disuguhkan ada tabel istimewa ya. Tabel istimewa. Tabel istimewa ini berisi fungsi trigonometri dari theta atau sudutnya bernilai 0 derajat. Kemudian ada lagi 30 derajat. Ada lagi 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat ya. Ini yang paling dasar dulu ya. Selebihnya nanti kalau di atas 90 derajat sampai 360 derajat tinggal membaliknya saja ya, menggunakan ada rumusnya, formulanya seperti itu. Yang wajib kita ketahui hanya dari 0 derajat dulu, kemudian 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Oke. Yang pertama ada yang bernilai sin ya, sin atau sinus tadi. Nah, sinus 0 derajat itu nilainya adalah sin 0 derajat ya, sin 0 derajat bernilai 0 ya. Kemudian sin 30 derajat bernilai setengah, sin 45 setengah akar 2, sin 60 setengah akar 3, dan 90 derajat 1. Sedangkan kosinus ini kebalikan dari sinus ya. Jadi kalau satu tadi di 90 derajat, sekarang satunya di 0 derajat. Tadi setengah akar 3-nya di 60 derajat, sekarang di 30 derajat. Nah ya, setengah akar 3 ini tetap setengah akar 2. Nah, cos 60 derajat nilainya adalah kebalikan dari sin 30 ya, berarti nilainya setengah. Sedangkan cos 90 derajat nilainya 0. Sedangkan tan atau tangent ya, tan 0 derajat ya, nilainya adalah 0. Kemudian tan 30 derajat nilainya adalah sepertiga akar 3 ya. Kemudian tan 45 derajat nilainya adalah 1. Kemudian tan 60 derajat nilainya adalah akar 3, dan tan 90 derajat nilainya tak terhingga ya. Jadi ini untuk fungsi sudut istimewa ya, atau tabel istimewa, tabel sudut istimewa seperti itu. Oke. Misalnya kalau kita ingin mencari nilai, misalnya ya, contoh ya, misalnya kita ingin saya punya di sini segitiga misalnya ya. Di sini segitiga. Misalnya di sini saya bentuk sudut 45 derajat misalnya ya. Sudut 45 derajat. Kemudian saya punya di sini ada nilainya 5. Saya punya di sini nilainya 3 ya. Nah, di sini saya tidak tahu nilainya berapa. Misalnya seperti itu. Nah, untuk mencari persamaan ini tinggal mudah saja kita ambil ya.
Misalnya saya satu satu aja yang saya punya ya, misalnya 5 di sisi miring dan sisi ini saya nggak tahu sisi miringnya, sisi sampingnya ini berapa ya. Yang saya tahu hanya sisi miringnya bernilai 3 misalnya, dan saya punya saya punya sudut 45 derajat. Nah, dari penjelasan yang saya sampaikan pertama tadi, kita misalnya dapat mencarinya dengan menggunakan samping ya, samping per miring, berarti nilainya adalah cos ya. Nah, cos 45 derajat. Nah, maka kita ambil nilai cos 45 derajat sama dengan sami atau sudut y per sudut X per R ya, atau sudut X per R. Cos 45 derajat. Cos 45 derajat tadi adalah nilainya dari tabel istimewa. Cos 45 derajat nilainya adalah setengah akar 2 ya, setengah akar 2 sama dengan yang tidak kita tahu adalah X, R nya adalah 3. Nah, maka untuk mencari nilai X tinggal ini dikali ini, jadi setengah akar 2 dikali 3 ya, sehingga nilainya adalah 3 per 2 akar 2. Selesai ya, 3 per 2 akar 2 ya. Oke. Sebelum saya akhiri, ada di sini ada yang namanya akar 2 ya. Akar 2 itu kalau kita jabarkan nilainya sebenarnya 1,4, dan akar 3 misalnya itu nilainya 1,7. Misalnya kalau kita punya nilai setengah akar 2, maka dikalikan saja 0,5 dikali 1,4 ya. Hasilnya adalah 0,7. Nah, kalau di fisika biasanya ada beberapa nilai yang dijadikan yang namanya desimal seperti itu, tidak pecahan seperti ini. Oke, seperti itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.